Perkenalkan, nama saya Melin Sakiwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian searching. Searching adalah proses mencari data tertentu dalam struktur data. Searching dilakukan dengan menggunakan algoritma pencarian sesuai dengan jenis struktur data yang digunakan. Teknik-teknik searching itu ada dua. Yang ke satu, sequential search atau linear search. Dalam penelusuran sequential, algoritma mencari elemen dalam data yang memeriksa setiap elemen secara beruntutan hingga menemukan kecocokan. Yang kedua ada binary search. Dalam pencarian biner, algoritma mencari elemen dalam daftar yang diurutkan dengan membagi interval pencarian menjadi dua berulang kali. Elemen tengah diperiksa untuk melihat apakah lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang akan dicari. Perkenalkan, nama saya Yoga Nugraha. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sorting. Sorting adalah proses pengurutan data dalam struktur data yang sebelumnya disusun secara acak atau tidak teratur menjadi urut dan teratur. Proses sorting dilakukan dengan menggunakan algoritma pengurutan yang sesuai dengan jenis struktur data yang digunakan. Sorting ini memiliki beberapa teknik, diantaranya selection sort, insertion sort, merge sort, bubble sort, and quick sort, dan action sort. Lanjut, untuk selection sort merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Untuk setiap proses akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan yang memiliki nilai kecil atau besar, akan dipertukarkan ke posisi yang tepat dalam array. Dalam teknik ini terjadi proses perputaran untuk menyusun. Misalnya ketika terdapat susunan data yang acak, maka akan terjadi perputaran untuk mencari data yang paling kecil dan ditempatkan pada indeks terkecil. Dan pada putaran kedua akan dicari nilai data terkecil kedua dan akan ditempatkan juga pada indeks kedua, begitupun seterusnya. Untuk yang kedua, insertion sort merupakan penyusunan data urut yang mirip dengan penyusunan kartu, yang dimana penyusunan kartu disisipkan ke tempat yang seharusnya kartu itu berada dengan sesuai urutan. Pada penyisipan satu elemen pada tempat terjadi, maka elemen-elemen lain tidak akan berubah posisi melainkan berjalan mundur. Untuk yang ketiga, merge sort. Seiring ini digunakan untuk data yang berjumlah besar. Sorting dengan membagi menjadi bagian mulai dari sedikit elemen hingga keseluruhan elemen tersebut menjadi data yang sudah urut. Sorting ini dilakukan apabila memori tidak sanggup menyorting banyaknya data secara sekaligus. Lanjut, ada bubble sort, merupakan proses pengurutan secara berangsur-angsur bergerak ataupun berpindah ke posisi yang tepat, seperti gelombang yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Proses ini sama dengan insertion sort. Yang membedakannya adalah ketika insertion sort berjalan mundur untuk menyisipkan, maka bubble sort berjalan dengan menukar antara dua nilai yang berbeda. Ketika dua nilai itu yang salah satunya kecil, maka akan menukarkan dirinya ke sebelah kiri, dan yang nilainya besar akan menukarkan dirinya ke sebelah kanan. Terus ada quick sort. Quick sort merupakan algoritma pengurutan data menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi atau menjadi dua bagian yang lebih kecil, yang dimana list yang lebih kiri adalah kumpulan nilai yang berukuran lebih kecil dan list lebih kanan merupakan kumpulan nilai yang berukuran lebih besar. Untuk yang terakhir, action sort. Proses ini hampir sama dengan bubble sort. Yang membedakannya adalah bubble sort akan terus bergeser sampai terurut tanpa perlu menentukan elemen pusat atau pivot, maka action sort bergerak dengan menentukan elemen pusat. Sekian, terima kasih. Ladies and gentlemen, are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Fira Sabina Sania.
Itu dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan shortcode C++ tentang searching. Langsung saja, seperti biasa dalam C++, yang pertama kali dimasukkan pasti tentang include. Di sini saya menggunakan library Ustream. Kenapa menggunakan Ustream? Karena di sini mencakup tentang input dan output. Nah, selanjutnya dimasukkan tentang using namespace std. std di sini bertujuan sebagai yang nantinya akan memanggil output. Dan di sini saya menggunakan teknis penulisan using names std di sini karena supaya dalam nanti mendeklarasikan tidak perlu terus menulis std. Jadi di sini langsung saja using name std berguna sebagai ketika kita mendeklarasikan. Dan selanjutnya dimasukkan in main. In main ini berfungsi sebagai titik awal pengeksekusian. Jadi ketika program ini nantinya di running, main ini yang akan menjadi titik pertama untuk pengeksekusian. Dan di sini ada integer. Integer ini berperan sebagai tipe data. Jadi dalam program ini menggunakan tipe data integer. Dan selanjutnya dimasukkan integer data. Di sini mencakup indeks berjumlah 100. Dan juga terdapat cari. Cari ini berperan sebagai proses searching ketika di running. Yang selanjutnya ada i. I ini diartikan sebagai data array atau indeks. Dan ada juga n. N ini diartikan sebagai jumlah data yang nantinya akan dimasukkan. Jadi dengan titik koma. Dan selanjutnya akan dimasukkan cout. Out masukkan banyaknya jumlah data. Nah, cout ini berfungsi sebagai keluaran yang nantinya akan muncul pada compiler ketika program di running. Jadi dalam compiler itu akan tertera sebuah kata yang ini yang telah dimasukkan tadi, yaitu kata masukkan banyaknya jumlah data. Nah, selanjutnya dimasukkan sin. Sin n. Nah, sin n ini berperan sebagai inputan yang nantinya diinputnya itu setelah di running atau diinput di bagian compiler. Yang sudah tadi dijelaskan bahwa n itu diartikan sebagai jumlah data yang nantinya akan dimasukkan di mana? Yang nanti akan dimasukkan di compiler. Yang selanjutnya dimasukkan cout input data inputannya itu seperti input setiap data integer sebanyak
Cout, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa cout itu adalah keluaran yang nantinya akan muncul dalam compiler ketika di running. Yang keluarnya itu adalah kata input setiap integer sebanyak n. Nah, n ini berarti dalam proses ini adalah merupakan proses pengisian data n, itu jumlah data yang akan dimasukkan. Dan di sini ada yang dinamakan n-line, yang berarti n-line itu sebagai memisahkan baris di bawahnya. Intinya n-line ini adalah untuk memisahkan antara baris atas dan baris bawah. Yang selanjutnya dimasukkan for i sama dengan 0, i kurang dari n, i di sini for ini berperan sebagai pernyataan perulangan yang digunakan untuk looping. Nah, di sini for berperan sebagai menjalankan ketika nanti akan mengisi n ini. Lalu di sini akan, setelah program ini dijalankan, maka kita akan melakukan inputan, maka ditandakan dengan kata bin. Data i, data dari indeks i atau data dari array, akhiri dengan titik koma. Nah, jadi kan tadi saya dijelaskan bahwa sin ini adalah inputan ketika di layar compiler ketika program di running. Nantinya program yang ini itu, kode-kode yang ini itu akan menjadikan sebuah perintah untuk kita mengisi data-data atau mengisi indeks-indeks. Yang nantinya kita juga akan mengisi berapa indeks yang dibutuhkan pada bagian shortcode ini. Dan selanjutnya kita di sini akan menambahkan cout, akan menambahkan keluaran dengan nama input data yang ingin dicari. Jadi dengan titik koma. Sudah jelas ya, pada bagian ini adalah awal dari proses searching itu dimulai. Lalu di sini akan menambahkan sin sebagai inputan yang nantinya akan tertera pada compiler. Cari. Nah, maksud cari di sini adalah proses pencarian atau proses searching suatu indeks. Nanti pada saat di running atau pada saat dia di running, si indeksnya itu ada di nomor berapa. Nah, di sini adalah peran dari searching tersebut. Di sini kita akan membuat sebuah perulangan yang dikatakan dengan for i kurang dari n Nah, selain ada perulangan, di sini juga ada if yang berperan
ketika data ini dicari, maka di sini adalah proses searching itu terjadi. Kita tuliskan dulu bentuk shortcode-nya seperti apa. Cout sebagai keluaran yang nanti akan ada pada compiler. Langsung ditambahkan dengan break sebagai akhiran. Ini titik koma. Nah, pada proses ini adalah proses dari searching itu. Ketika kita memasukkan atau melooping dengan kode yang ini, maka akan dijalankan kode yang ini. Dan ketika data pada indeks itu ditemukan, maka akan muncul keluaran dari cari tersebut dengan kata berada di indeks ke. Nah, yang selanjutnya, ini kan proses searching ketika data ditemukan, maka akan keluar berada di indeks ke. Nah, apabila data yang dicari tidak ditemukan, maka akan keluar dengan jalan sebuah kode seperti ini. Cout diartikan sebuah keluaran ketika berada pada hasil compiler, cari, tidak ada. Nah, ketika dalam proses searching itu ditemukan atau tidak ditemukan, maksudnya tidak ditemukan data dalam sebuah indeks, maka yang keluar ini adalah ini, cout cari tidak ada. Nah, ini yang ditandai sebagai kata tidak ada, yang berperan sebagai ketika indeks tidak ditemukan. Return O. Nah, return O ini yaitu bagian dari integer main yang menandakan bahwa program berjalan dengan sukses. Dalam artian, ketika ada integer main, pasti di bawahnya itu bakal ada return 0 juga sebagai tanda bahwa program berjalan dengan sukses. Nah, ini mungkin shortcode C++ tentang searching. Mungkin kita akan coba di running apakah program ini akan berjalan atau tidak. Nah, ini mungkin sebuah compiler dari
kode yang telah tadi dibuat dan setelah di-run. Yang pertama di sini ada masukkan banyaknya jumlah data. Nah, di sini masukkan menjadi sebuah jumlah data ini adalah keluaran yang tadi kalau di dalam code dimasukkan dengan kata cout-nya. Di sini juga kita harus inputan yang dimana kalau dalam kode ini berperan sebagai sin tadi. Dan di sini masukkan banyaknya jumlah data juga berperan sebagai sebagai n. Sekarang kita isi contohnya jumlah datanya adalah sebanyak 5. Nah, di sini ada input setiap data integer sebanyak 5. Dan di sini kita akan mengisi dan menentukan dari kelima jumlah data ini akan bernilai apa saja gitu. Kita isi random aja ya. Sekarang ada input data yang ingin dicari. Nah, ini adalah masuk ke dalam proses searching tadi, yang dimana ditandakan dengan kata cari kalau dalam kode yang sudah tadi dimasukkan. Yang pertama kita akan mencari sebuah data yang ada pada indeks terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mencari sebuah data dengan nilai 22. Nah, 22 tersebut berada di indeks ketiga. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari sebuah data yang tidak ada pada indeks tersebut. Maka apa yang akan terjadi? Kita ikuti saja seperti yang awal ya. Nah, di sini kita akan mencari angka data dengan nilai 12. Dan 12 ini kita cek dulu. Nah, 12 tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena pada indeks di atas yang tadi telah diisi tidak ada indeks yang bernilai 12. Nah, itu mungkin shortcode dari C++ tentang searching yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.